Hadirin dimohon perhatian, acara yudisium, wisuda dan angkat sumpah segera dimulai. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Inauguration, graduation, and oath ceremony is about to commence. Kepala LLDT Wilayah 8, Senastikas Bina Usada Bali, dan tamu undangan memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Head of LLDT Region 8, Senate members of Stikas Bina Usada Bali, and honorable guests are entering the venue. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Singing National Anthem Indonesia. Yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur, Bapak Dr. Andes IGD Gibran Darmusa MSI, disilakan. A moment of silence by head of LLDT Region 8 for representative.
Yang kami hormati Kepala ROPD Wilayah Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur. Yang kami hormati Pembina, Ketua dan Bendahara Yayasan Bina Pusara Bali. Yang kami hormati Ketua Stikes Bina Pusara Bali beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia DPW BPNI Bali. Yang kami hormati Wali IDI Provinsi Bali, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IDI Provinsi Bali, dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bandung. Yang kami hormati para Direktur Rumah Sakit yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, Rektor Universitas Kiatma Mulia, Operational Manager Standard University, dan Direktur Utama Pindo. Yang kami hormati pimpinan Bank BNI dan pimpinan Bank BDN, para wisudawan, dan tentunya keluarga yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Mimpi Alhamdulillah, bless us all. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini, dan juga para wisudawan yang berbahagia. Selamat datang di Western Resort Nusa Dua Bali pada acara Yudisium, Wisuda dan Angkat Sumpah Sarjana Kebidanan, Profesi Nurse dan Profesi Bidan Stikes Bina Pusara Bali tahun 2024. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih. Good morning, ladies and gentlemen. We would like to welcome you to Western Resort Nusa Dua Bali on the inauguration of midwifery program and oath taking of nurse and midwifery professions. Today, Sunday, 28 September 2024. Sebelumnya tidak lupa puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perkenan beliau-lah maka kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Ladies and gentlemen, we also would like to express our gratitude to the Almighty God for His blessing, so we are able to attend this graduation today. Acara selanjutnya, pembukaan sidang senam terbuka oleh Ketua Stikes Bina Pusara Bali dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Diputus Santika MM Islam. The opening of senate meeting by Chairman of Stikes Bina Pusara Bali. Terima kasih. Waktu menunjukkan pukul 9.39 di Senat Dewan Saking. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan, terima kasih sudah hadir. Semoga berbahagia pada acara ini. Izinkan saya untuk membuka sidang Senat ini secara resmi sebelum kita mulai acara rangkaian dari wisuda dan sumpah. Sama kayak gini. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Minggu tanggal 29 September tahun 2024, sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Pusara Bali dalam rangka wisuda program studi sarjana kebidanan serta angkat sumpah program profesi bidan dan profesi nurse dibuka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sekalian, selanjutnya sebagai ungkapan selamat datang dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami akan persembahkan sebuah Of Stikes Bina Pusara Bali that represents the excellence of services
given by the nurse and midwifery practitioners to people.
merelakskan sedikit. Itu juga senang saya tegang betul. Padahal ini bukan ujian skripsi ya, tapi biasanya kalau dalam pernikahan itu adalah resepsi, jadi bukan akad nikah, sehingga jangan terlalu tegang. Apalagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, kita kenal dengan Pak Nur Mahendra. 6 kunci bahagia itu Pak. Ini katanya saya menyampaikan bekal untuk teman-teman berangkat, karena tidak ada gunanya hidup kalau kita tidak bisa bahagia. Nah, oleh sebab itu, ini ada 6 kunci bahagia di tempat kerja sebagai bekal teman-teman untuk nanti bekerja. Tapi sebelum itu ada seorang sosiolog namanya Daniel Goleman. Pak Pendeta barangkali, Pak Pendeta itu saya lupa nyoba. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta ini terima kasih atas doa tadi. Saya banyak sekali mendapatkan buku-buku menyangkut tentang sukses dan bahagia dari Pak Pendeta Petrus. Terima kasih. Dia dari penting pasti bisa kepada saya. Dan sekarang ternyata Daniel Goleman mengatakan ada 4 jenis atau tipe kehidupan. Bisa ditayangkan? Itu barangkali. Ada 4 tipe kehidupan manusia menurut David Goleman. Nah sebelum itu gini, teman-teman ketika memilih menjadi seorang perawat dan bidan, jangan berkhayal untuk menjadi orang kaya, tetapi minimal tidak miskin. Itu pesan. Karena hanya bisa menjadi pengusaha baru bisa kaya raya. Tetapi kita bersyukur karena ternyata tipe 4 manusia itu bisa kita tiru satu persatu, tentunya yang terbaik dan paling cocok bagi kita. Jadi ternyata di dunia ini ada 4 jenis manusia. 1, orang kaya dan bahagia. Tapi jumlahnya hanya 3%. 3% saja jumlahnya. Jadi kalau adik-adik ingin kaya, bisa jadi malah nggak bahagia karena hanya 3% saja yang bahagia. Kemudian yang kedua, itu yang kaya dan bahagia itu skornya 4 dan hanya 3% di seluruh dunia. Yang kedua, menurut Goleman, tidak kaya tapi bisa bahagia. Jumlahnya banyak ini, 30% dari penduduk dunia, skornya 3. Jadi kalau kita lihat kemudian yang ketiga, ternyata ada orang kaya tapi tidak bahagia, skornya lebih rendah dia, jadi 2 saja. Nah, jangan sampai yang keempat, ternyata miskin tidak bahagia. Ini banyak di negara-negara yang belum berkembang. Jadi adik-adik kita semua nampaknya skor 3 sudah cukup. Tidak kaya tapi bisa. Kenapa? Kenapa tidak memilih? Boleh saja karena sulit ya bagi kita untuk menjadi kaya. Tetapi yang kita pilih adalah tidak miskin tapi juga tidak kaya. Kemudian kita bisa tahu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi perawat atau profesional yang baik, tetapi kemudian bahagia? Slide berikutnya, barangkali ini. Bisa slide berikutnya? Nah, itu dia. Jadi ternyata ada 6. Pertama, kita diminta ketika di tempat kerja atau dimanapun berada, rumus pertama ataupun langkah pertama, kunci pertama, free your heart from pain. Jadi ternyata bebaskan hati Anda dari rasa benci. Kebencian ternyata menyebabkan kita menjadi tidak bahagia. Dulu ada namanya presiden pertama kita, Soekarno. Dia berteman dengan Khrushchev. Khrushchev itu ditanya sama Soekarno, kenapa negara, Khrushchev adalah presiden Rusia, kenapa negara komunis? Ternyata jawabannya itu, di negara saya ternyata agak sulit, banyak orang sulit
melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang kesulitan. Maka cocok ya menjadi negara komunis. Contohnya katanya, di suatu hari ada seorang ada malaikat turun di komplek perumahan, ada orang Rusia nyampu, ditanya, coba pilih kamu mana lebih baik, kamu saya kasih 1 mobil tapi tetanggamu saya kasih 2 mobil, atau matamu saya ambil 1, mata tetanggamu saya ambil 2. Pilih. Kamu saya kasih mobil 1 tapi tetanggamu saya kasih mobil 2, atau matamu saya ambil 1, mata tetanggamu saya ambil 2. Ternyata di negara saya memilih yang kedua, betul. Lebih baik kan saya tidak melihat tetangga saya sukses daripada nanti saya mati pelan-pelan. Biarlah saya melihat tetangga saya susah sehingga saya bisa lebih sehat. Itu makanya jadi komunis. Yang kedua, free your mind from worry. Jadi adik-adik bebaskan pikiran Anda dari rasa khawatir. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata karena kita di Provinsi Bidang dan Provinsi Papua diminta untuk lifestyle. Di hidup sederhana ternyata sangat penting. Orang terkaya di dunia, namanya salah satu kaya di dunia, Mark Zuckerberg, mencoba karena hidupnya terlalu rumit, dia menyederhanakan hidup. Dia tidak punya baju dan celana selain warna keren, abu-abu. Itu untuk menyederhanakan. Yang keempat, do more, expect less. Sedikit berharap, tapi banyak bekerja. Kemudian give more yang kelima. Nah, give more ini salah satu dosen yang paling give more itu namanya Pak Wirakusuma. Pak Wirakusuma ini saya lihat selalu memberikan, dia senang memberikan apa saja, termasuk pelayanan yang luar biasa. Kemudian dia katakan begini, sepanjang itu bisa kita lakukan, apapun yang diminta oleh mahasiswa harus kita lakukan, karena kita sebagai pelayan. Nah, give more ini harusnya menjadi jiwa daripada dosen, daripada pelayan publik Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah always smile. Jadi itu kunci bahagia. Sesusah apapun dibuka, karena kita sudah memilih menjadi perawat muda, ya always smile. Karena itu pilihan. Jadi keenam itu adalah kunci bahagia. Tidak di luar kaya. Itu saya kira tentang agar supaya lulusan program studi Progress Leaders dan pendidikan profesi bidang Sekolah Tinggi Kesehatan Bidang Bali tahun akademik 2023-2024 dengan Dr. Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Bidang Bali, berlimpah A dan seterusnya, hingga 1 dan seterusnya, memutuskan 1. Laba-laba siswa yang dinyatakan lulus Profesi dan Pendidikan Profesi Bidang tahun akademik 2023-2024 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di tanggal 29 September 2024, ketika Sekretaris Jenderal Ketua Bapak Insinyur Ibu Syarika ML. Daftar nama mahasiswa lulusan profesi plus tahun akademik 2023-2024. Nomor 1, NIM C 2223-145. Nama mahasiswa
Veronica Eka Yoga, tepat tanggal lahir Waiwaku 17 September 1982, tanggal sumpah 29 September 2024, sampai dengan nomor 102 NIM C1223-108, nama mahasiswa Gusti Ayu Keturunin Mindari, tempat tanggal lahir Bongan Palem 6 Januari 2001, tanggal sumpah 29 September 2024. Daftar nama mahasiswa lulusan program pendidikan profesi bidang tahun akademik 2023-2024, nomor 1 DIP A 2223-034, nama mahasiswa Kadek Intan Yulitasari, tempat tanggal lahir Pekarjaya 13 September 2000, tanggal sumpah 29 September 2024, sampai dengan nomor 13 NIP A 21223-09, nama mahasiswa Ika Deviati, tempat tanggal lahir Denpasar 9 Februari 2000, tanggal sumpah 29 September 2024, ditetapkan di Batu tanggal 29 September 2024, Ketua Sekolah Tinggi Universitas Bidang Surabaya, Dr. Institut Pusaka DPR. Penghargaan selanjutnya kepada dosen terdisiplin atas nama Nurse Ibu Sri Agung Ayu Serlina Prihatani, Nimade Wahyu Rofitasari STP. Kami silakan untuk bergabung di atas panggung. Dan untuk kategori tenaga pendidikan terdisiplin diraih oleh Devika Pratyayuta SE. dosen penerima hibah atas nama Dr. Bidana Putu Widyastini SSITMS, penelitian fundamental reguler, hibah dari Kemendikbudristek 2024. Dan untuk kategori dosen penerima hibah, kategori penelitian dosen pemula, tentunya sudah bergabung di atas panggung. Selamat sekali lagi kepada Ibu Sri Agung Manik Karumiati. Dan selanjutnya dosen penerima hibah PKN Kemendikbudristek
Nurse Komang Yogi Triana SKMK STKA. Silakan. Selanjutnya kami undang untuk para dosen yang telah lulus serdos sertifikasi dosen di tahun 2024 atas nama Ibu Gusti Agung Manik Karunia SSTMS. Dan Nurse Mima Dewi Ayu Martini SKMKes yang telah lulus serdos di tahun 2023. Dan untuk penyerahan penghargaan kepada dosen dan tenaga pendidikan berprestasi Stikes Bina Pusat Bali, mohon berkenan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 atau yang mewakili didampingi oleh Ketua Stikes Bina Pusat Bali. Dengan hormat kami silakan. Sebelum diserahkan tadi ada kelupaan. Kami mulai dari program studi profesi nurse diraih oleh Nurse Nikade Emawati SK dengan IPK 4,00. Kami persilakan untuk dapatnya atas panggung didampingi oleh pendampingan ke orang tua. Kami persilakan. Kita lanjutkan untuk lulusan terbaik program studi pendidikan profesi bidang diraih oleh Bidang Ismi Elmania SK dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Kami juga mengundang lulusan terbaik profesi bidang beserta kedua orang tua untuk bergabung dengan kami. Baik, kami lanjutkan dengan program studi sarjana kebidanan diraih oleh Melda Sofiana SK dengan IPK 3,68. Kami ucapkan selamat. Kami persilakan untuk dapat menandatangani di atas panggung didampingi oleh orang tua. Untuk penyerahan penghargaan kami mengundang
Professionals. Sebelah kanan. Terus ada Angkat Sumpah Profesionals akan dibacakan oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Bali, Bapak Dr. Igusti Ngurah Sugeng SKMS, diikuti oleh seluruh peserta Angkat Sumpah Profesionals. Naskah pengambilan sumpah dan janji perawat dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini